Halo, saya Dr. Prapti. Kali ini kita akan membahas dislipidemia dan penyakit jantung. Ketika saya mempersiapkan materi ini, saya berpikir kita berkali-kali atau bahkan secara tidak sadar kita sudah membicarakannya. Karena asal kata dislipidemia atau kata dasarnya adalah lipid. Lipid adalah lemak. Setiap hari kita membicarakan tentang lemak. Baik itu dari makanan yang digoreng, baik itu dari minuman gitu ya. Minuman yang mengandung lemak apa ya? Atau makanan nabati seperti itu. Dan banyak hal yang secara tidak sadar kita sudah membicarakan tentang hal ini. Dan penyakit jantung banyak sekali macamnya, yang seringkali ketika tubuh kelebihan salah satu lemak di dalam tubuh kita, maka penyakit jantung akan menghadang. Nah, sebenarnya apa sih itu lemak? Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Kata-katanya jelas ya, hidrofobik. Hidro itu air, fobik itu fobia, anti. Jadi lemak itu adalah zat organik yang tidak bisa larut di dalam air. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa kalau ada benda cair yang tidak bisa larut, pasti mengandung lemak. Dan struktur kimianya ada CHOPN. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk menyusun susunan lemak ya, tetapi minimal kita tahu bahwa zat penyusun dari lemak unsur-unsurnya adalah CHOPN. Dan jenis-jenis lemak yang kita kenal di dalam kehidupan kita sehari-hari dibagi menjadi dua, lemak nabati dan lemak hewani. Sangat jelas lemak hewani berasal dari ikan, telur, daging, bahkan olahannya gitu ya, menjadi sosis atau menjadi bentuk-bentuk makanan yang lain yang akhirnya itu menjadi asupan lemak keseharian. Kalau kita sulit mendapatkan yang segar, kita mendapatkan hasil olahannya. Walaupun kita mesti hati-hati karena bagaimanapun hasil olahan turunannya akan mengandung zat pengawet dan lain sebagainya. Sedangkan yang lemak nabati banyak sekali dari kacang-kacangan, kemudian alpukat, biji-bijian itu mengandung jenis lemak nabati. Misalnya yang jelas adalah kelapa ya. Kelapa berupa santan itu juga mengandung lemak nabati. Dan semuanya baik Bapak Ibu, semuanya baik. Hanya menjadi masalah adalah ketika kita makan berlebihan, kita makan tidak teratur, dan kita tidak memikirkan perbandingan dengan protein, karbohidrat, dan air dan yang lainnya. Sehingga ini menjadi sebuah kewaspadaan untuk kita semua ketika kita mengonsumsi lemak. Dan ketika kita makan, mengingat sebentar apa sih yang terjadi ketika kita makan. Ini adalah bagian dari sistem saluran cerna ya. Ketika kita makan karbohidrat atau nasi, jagung, mie gitu masuk ke dalam mulut, maka ada enzim namanya amilase. Karbohidrat dicerna mulai dari mulut. Setelah itu ditelan, nah ini protein dan lemak tidak diapa-apakan di mulut, hanya dihancurkan. Karena di sini terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dikunyah dengan gigi. Di dalam usus dan lambung nggak ada gigi ya, jadi ketika kita mengkonsumsi makanan apapun, usahakan lembut di mulut, karena disitulah kekuatan prima kita untuk mengunyah makanan. Ketika ada makanan yang tidak dikunyah secara lembut akan memberikan beban, baik di dalam lambung maupun usus. Berikutnya, setelah dicerna, karbohidrat akan masuk ke dalam lambung, demikian juga protein dan lemak. Nah, di dalam lambung, itu protein akan dimetabolisme oleh hormon protease. Protein akan dipecah-pecah menjadi asam amino, dan karbohidrat pun juga tetap dicerna di sini. Dan kita ingat bahwa di dalam lambung itu ada asam lambung yang akan membunuh semua bakteri atau toksin yang bisa diatasi di sana. Untuk men-screening bahwa makanan-makanan yang masuk ke dalam usus itu sudah terdeteksi penyakitnya, atau bakterinya. Walaupun memang kadang-kadang kalau daya tahan tubuh kita turun, ya masih ada bakteri yang bisa menyebabkan infeksi usus. Nah, di mana lemak dicerna? Setelah masuk ke dalam lambung, lemak masuk usus halus. Nah, setelah keluar dari lambung, itu ada asam empedu dan enzim namanya lipase dari pankreas akan keluar menyambut lemak-lemak tersebut dan dimetabolisme serta dipecah menjadi asam lemak. Inilah yang sering disebut deterjennya tubuh kita, yaitu kombinasi antara asam empedu dan lipase. Artinya ketika kita makan lemak, itu semua akan dihancurkan selembut mungkin dan akan diserap sempurna. Ya, ingat bahwa ketika kita makan lemak, ketika sudah dicerna di dalam mulut, dikunyah lalu masuk ke lambung, masuk usus, maka asam empedu dan lipase akan mengupas demikian Pak, atau seperti kita mencuci piring dengan deterjen, itu kan langsung larut ya lemaknya. Itu artinya lemaknya itu terpecah sekecil mungkin yang akhirnya diserap oleh usus. Nah, setelah masuk usus, Bapak Ibu tidak usah bingung dengan gambar yang rumit ini, tetapi lihat saja bahwa setelah masuk usus halus, masuk pembuluh darah, lalu masuk ke liver. Di sana ada sel-sel liver yang akan mengolah asam lemak ini menjadi kolesterol. Ya, kolesterol itu sebagian akan didaur ulang Bapak Ibu menjadi asam empedu.
Kita tahu bahwa asam empedu tadi adalah bagian dari deterjen bersama lipase. Oleh karena itu, kita bisa mengingat lagi bahwa ketika ada orang-orang yang terkait dengan gangguan empedu, misalnya batuk empedu, maka mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak itu udah dikurangi, ya. Nah, setelah di liver dicerna akan menjadi kolesterol, kemudian kolesterol itu masuk ke pembuluh darah, menjadi kolesterol yang low density lipoprotein, atau orang sering mengatakan kolesterol jahat padahal tidak, ya. LDL dan HDL itu memiliki peran yang sangat besar. Ditambah lagi trigliserida itu ya. Jadi asam lemak itu setelah menjadi kolesterol dia akan berproses. Semua proses itu berjalan begitu rupa untuk memberikan keseimbangan di dalam tubuh kita. Oleh karena itu di dalam tubuh kita tidak ada yang istilah sebenarnya tidak ada lemak jahat atau lemak baik ya. Hanya memang ketika di dalam pemeriksaan laboratorium, ketika LDL-nya tinggi, wah ini harus diturunkan nih, lemak jahatnya tinggi, atau HDL-nya rendah, ayo mesti dinaikkan ini, ternyata terlalu rendah. Nah, masing-masing mereka punya peran Bapak Ibu. Tentu saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini ya. Next time kalau ada waktu kita akan membahas lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali apa sih sebenarnya fungsi lemak. Sehingga kita terus menghargai lemak gitu ya. Kadang-kadang ketika kita tidak mengerti fungsinya, kita tidak menghargai. Apa sih fungsinya lemak? Kebetulan lemak tubuh kita 0,5 sampai 1 gram lemak per 1 kilogram berat badan per hari. Ya, orang yang tinggal di daerah bersuhu dingin dan orang yang bekerja berat membutuhkan lemak lebih banyak. Mencoba membayangkan saudara kita yang hidup di kutub ya, mereka begitu dingin. Mereka membutuhkan energi yang banyak dan mereka berburu. Mereka berburu ikan, berburu binatang yang mungkin mengandung lemak yang begitu banyak, dan mereka sehat-sehat saja. Sedangkan kita yang di kota akan mendapatkan gangguan kesehatan yang sangat banyak. Ya, jadi lemak itu sangat penting sebagai sumber energi. Kemudian berikutnya menjadi pelindung tubuh dari suhu yang rendah, yaitu menyelimuti tubuh kita sehingga kita tidak kedinginan. Dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Karena vitamin ini juga akan sangat baik kalau dia larut di dalam lemak. Lalu pelindung alat-alat tubuh vital, antara lain jantung dan lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, sebagai penghasil energi tertinggi dan penahan rasa lapar. Berikutnya adalah penyusun membran sel. Jadi lemak itu sangat penting untuk menyusun membran sel. Kalau tidak membran sel ya kita kacau balau gitu ya. Kemudian penyusun hormon dan vitamin khususnya untuk sterol. Lalu penyusun empedu, tadi saya sudah singgung ya. Asam kolat di dalam hati dan hormon seks khususnya untuk kolesterol, untuk membawa zat makanan esensial. Lalu apa arti dislipidemia? Yaitu kondisi yang terjadi saat kadar lemak dalam aliran darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang tadi saya sebut ya, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Lipid atau lemak bersama dengan protein dan karbohidrat adalah komponen utama dari sel-sel hidup. Kolesterol dan trigliserida adalah jenis lipid yang tersimpan dalam tubuh dan berperan. Kolesterol dan trigliserida adalah jenis lipid yang tersimpan dalam tubuh dan berperan sebagai sumber tenaga. Nah, apa saja faktor risiko dislipidemia? Pola makan yang buruk, obesitas, diabetes, hipertensi, tidak olahraga, dan riwayat keluarga. Mana di antara faktor risiko yang ada dalam tubuh kita? Mari kita waspadai. Dan orang-orang yang memiliki gangguan dislipidemia akan dikhawatirkan terjadi gangguan jantung dari gangguan pembuluh darahnya. Apabila terjadi aterosklerosis, maka sirkulasi darah di dalam jika aterosklerosis terjadi, maka aliran darah di dalam jantung tidak optimal, maka otot-otot jantung tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu akan mengganggu kerja otot jantung, ya. Oleh karena itu kita perlu waspada. Walaupun sekarang dunia kedokteran mengatakan bahwa kolesterol itu bukan menjadi penyebab utama penyakit jantung, betul. Karena banyak sekali penyebab atau faktor risiko penyakit jantung yang tadi disebutkan, ya. Kalau kolesterolnya tinggi, pola makan kita membaik. Kalau kolesterolnya tinggi, pola makan kita baik, olahraga, dan terkontrol, itu akan tetap sehat. Ya, jadi kontrol pada usia tertentu di atas 40 tahun itu sangat penting. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Saya hanya mengingatkan bahwa berkali-kali saya selalu membahas tentang hal ini ya. Misalnya seperti penyakit jantung, kemudian
hormon imbalance atau ketidakseimbangan hormon, itu penyebabnya banyak sekali ya. Penyakit jantung tidak hanya karena kolesterol saja, tetapi karena faktor stres, gangguan pola makan, gangguan saluran cerna, kemudian nutrisi yang kurang serat dan sebagainya. Oke, masih ingat ya Bapak Ibu ya tentang gambar ini sebelumnya? Mari kita sehat dengan makanan sehat dan tetap menghargai lemak. Mari kita makan lemak sesuai dengan kebutuhan kita, dengan pemahaman yang benar dan mengerti tentang fungsi lemak yang sebenarnya di dalam tubuh kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.